kembali lagi bersama aku Karin dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia di official YouTube Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Nah, di sini aku sendirian. Kemana ya kawan aku? Kemana ya Kak Robi? Nah, Kak Robi lagi kerja, jadi memang lagi nggak se-office. Jadi bukan kayak Bang Toyib ya, pergi nggak pulang-pulang. Jadi memang dia kerja, jadi aku di sini sendirian akan menemani kalian untuk berbagi informasi yang menarik dan pastinya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jadi di sini aku mau berbagi tips dan trik mengisi dokumen untuk formulir pendaftaran beasiswa. Jadi ini untuk beasiswa apapun insya Allah sih bisa, semoga sih bisa diterapkan, dan pastinya khususnya untuk beasiswa dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia, karena kita tahu bahwasanya Yayasan Arah Pemuda Indonesia sekarang baru buka beasiswa pendidikan. Jadi kalian wajib banget kalau yang mau daftar harus simak tips and trick ini supaya kalian gak salah-salah ngisi. Yuk kita langsung simak aja. Oke teman-teman, ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama, pastikan teman-teman udah membaca semua syarat-syarat dan juga ketentuan untuk pendaftaran beasiswa pendidikan Arah Pemuda Indonesia. Kalau teman-teman masih bingung, kita udah bikin 2 part Q&A. Jadi ada part 1 dan part 2. Kalian langsung simak aja di official YouTube ini supaya kalian tidak bingung kayak gitu ya. Dan di sini aku udah bawa formulirnya kayak gini. Nah, ini formulir pendaftaran beasiswa Arah Pemuda Indonesia. Nah, di formulir ini ada 4 bagian yang wajib kalian isi. Ada bagian identitas, ada bagian studi kasus, dan juga ada bagian kelengkapan berkas. Ayo kita mulai dari bagian yang pertama ya teman-teman. Aku sambil baca ya supaya lebih valid, soalnya kalau cuma inget-inget takutnya lupa. Hehe. Nah, dari yang pertama nih, teman-teman pasti udah baca ya. Di sini ada ketentuannya, formulirnya gimana cara mengisinya. Terus ada identitas diri, nama, alamat, nomor WhatsApp, nomor seluler, alamat domisili, universitas, program studi, sampai jenjang dan juga semester. Ini aku nggak isi ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti tanpa aku ngasih tahu, teman-teman udah tahu gimana cara ngisinya. Karena ini kan basically banget untuk personal kita, kayak nama. Masa diisi nama aku, kan lucu juga nanti. Nah, di sini akun sosial media. Jangan lupa teman-teman tuh kadang tuh nyantumin akun sosial media tuh kayak tipe gitu loh, kan itu sayang banget gitu. Itu hal kecil tapi kadang kita nggak ngerti. Mereka lebih fokus, teman-teman kadang fokusnya ke program kerja, ke organisasi, tapi kayak sosial media dan lain-lain kadang nggak dipentingin. Padahal jangan sampai tipe. Kenapa? Karena jujur aja, kita sekarang kayak reviewer itu salah satunya lihat dari akun sosial media teman-teman. Apakah sosial media teman-teman nih mengupload postingan yang bermanfaat, bisa memberikan atmosfer positif bagi teman-teman yang lain ketika buka postingan teman-teman. Bukan berarti kayak followers, cuma followers atau like itu berpengaruh gak sih Kak? Karena banyak banget yang nanyain aku, kan nanti kalau aku upload Twibbon terus gak ada yang like, atau yang like cuma 5 atau cuma 1, itu ngaruh gak sih Kak buat penilaian teman-teman untuk beasiswa ataupun pas open volunteer? Itu gak ngaruh teman-teman. Jadi kalau kita itu pas membuka Instagram atau Facebook dari teman-teman, yang kita lihat adalah postingan ini bermanfaat atau enggak. Bukan berarti jalan-jalan gak bermanfaat ya. Kalian boleh posting kok jalan-jalan kemanapun, volunteering kemanapun, atau kegiatan event apapun, bahkan nonton konser, asalkan di caption itu atau di gambar itu bisa membuat bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan malah ketika postingan teman-teman ini malah membuat efek buruk atau masalah sosial buat teman yang lainnya. Karena sekarang, zaman sekarang kan udah 4.0, udah Internet of Things. Jadi di mana-mana kita bisa tracking lewat Instagram ataupun Facebook atau sosial media lain. Jadi di kolom sosial media perhatikan teman-teman jangan sampai typo. Jadi kalau typo kan kita kalau mau tracking, wah orang ini nulis sosial medianya sendiri aja nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa, tapi nggak teliti. Itu kan udah jadi poin minus buat teman-teman sendiri, karena kita perlu melihat dari sosial media teman-teman. Itu ya yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan deskripsikan diri Anda secara singkat. Jadi ini udah aku pernah bahas di pas open volunteer, jadi tips and trick buat dapat fully funded gitu. Jadi di sini juga hampir sama. Terus bagi saya atau bagi teman-teman reviewer yang lain pasti akan lebih tertarik ketika perkenalkan diri Anda dengan singkat tuh lebih ke saya seorang jiwa yang pekerja keras atau konsisten kayak gitu. Jadi bukan kayak nama saya bersekolah di, saya
kayak kuliah di, terus apa dong gunanya ada form identitas di sini kalau teman-teman masih memperkenalkan diri secara singkat seperti itu. Jadi kalau bisa di form perkenalan diri secara singkat itu teman-teman itu mengisi kayak kelebihan teman-teman apa, kekurangan teman-teman apa, tapi teman-teman counter attack dari kekurangan teman-teman ini, teman-teman melakukan apa. Contoh nih, aku sering bilang teman-teman ini pelupa, tapi teman-teman selalu bawa block note atau note di dalam HP sehingga meminimalisir pelupa teman-teman. Jadi usahakan di perkenalan diri ini teman-teman sudah show up potensi teman-teman. Jadi bukan lagi, saya nggak mau baca ya kalau yang terus ngisi tuh jadi yang isinya kayak nama saya ini kak, ini itu nggak salah, cuman kurang menarik aja sih. Jadi kan kita butuh point of interest ketika kita membaca form dari teman-teman semuanya kayak gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan pengalaman organisasi atau pengalaman sosial yang telah kamu ikuti. Oke, ini pasti teman-teman sudah tahu semuanya. Kalau memang banyak banget, sebutin aja semuanya. Atau kak aku belum punya pengalaman, kurasa semuanya di teman-teman di sini sudah punya pengalaman. Contoh nih, kayak teman-teman mengajar ngaji, teman-teman mengajar anak-anak, atau teman-teman membuka les gratis atau apapun itu, dari simple things itu no problem gitu. Isikan aja teman-teman, bukan berarti harus teman-teman berdampak aku ikut international ini di sini, bukan yang seperti itu. Tapi kalau seperti itu juga boleh, tapi menurutku dampak-dampak yang kecil pun dicantumkan nggak apa-apa, karena kadang kita melihat dari dampak-dampak yang kecil ini akan membawa dampak yang besar di kemudian hari kayak gitu. Nah ini lanjut ya ke pertanyaan beasiswa. Kayak ini jalur beasiswa is oke, jangan sampai salah karena kita akan seleksinya per jalur. Ada jalur prestasi, ada jalur kurang mampu, ada jalur hafiz Quran. Jadi kalau salah klik ini juga akan fatal. Contohnya teman-teman ikut jalur prestasi tapi masuknya nanti jalur hafiz Quran, kan kita nanti akan tes hafalan Qurannya, atau sebaliknya. Jadi pastikan lagi hal-hal yang kayak sosial media terus jalur ini juga jangan sampai salah ya, karena ini menurutku kayak banyak yang nyepelekan gitu hal-hal seperti ini, padahal ini penting banget kayak gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini pertanyaan untuk jalur tahfiz Quran. Jadi di sini ada pertanyaan kayak semacam komitmen lagi. Jadi kalau teman-teman ini menjadi penerima dari beasiswa pendidikan anak pemuda ini, apakah teman-teman bersedia untuk menjaga hafalannya? Begitu bunyi pertanyaannya di sini. Teman-teman bisa cek lagi. Nah, ini juga berat kalau buat saya. Kalau saya pribadi juga kan belum mampu. Tapi teman-teman kalau penghafal pasti juga akan menjaganya. Karena kadang menjaga itu lebih susah daripada kita mendapatkan. Aduh, ngomong apa sih? Tapi kayak gitu ya. Lanjut, kita berapa IPK saudara itu pasti sudah ada di kartu hasil studi teman-teman. Atau sekali lagi kalau untuk mahasiswa baru, ya itu mahasiswa baru, lupa maklum kan udah agak tua, enggak sih masih muda. Jadi kalau untuk mahasiswa baru langsung aja isikan jumlah nilai rapot semester 5 kayak gitu ya. Terus sampai saat ini apa yang telah saudara lakukan untuk masyarakat dan negara? It's okay teman-teman, pertanyaan ini banyak banget yang bingung karena banyak banget yang DM aku dan bahkan WA aku, Kak Karin aku mau jawab apa? Aku belum melakukan apa-apa kayak gitu. Jangan kayak berpikir singkat atau berpikir lingkupnya tuh sedikit teman-teman. Pasti teman-teman sudah melakukan buat negara. Seperti contoh, ibu, bapak, orang tua itu kan bagian dari masyarakat, dan masyarakat itu bagian dari negara. Itu contoh kecilnya ya. Jadi teman-teman bisa mengisi, mungkin teman-teman sudah membantu orang tua atau apapun, sebutkan saja secara konkret. Jangan hanya tulisan membantu kayak gitu. Kayak banyak banget juga yang menyebutkan, aku kan udah baca kayak saya membantu si A, si B, atau saya membantu negara, saya membantu pemerintah, saya membantu NGO ini, saya membantu yayasan ini, cuman gak disebutkan secara singkat. Jadi kan kita kalau baca, gimana ya, ini cross checknya juga susah kayak gitu. Jadi kita lebih suka hal-hal yang sekali lagi rigid, konkret, dan kecil, is no problem kayak gitu. Dan aku juga mau ngasih contoh kayak yang tadi, apa yang telah Anda lakukan untuk negara. Contoh teman-teman sudah memberikan pendidikan inspiratif kepada anak PAUD, ngajar PAUD susah loh, atau anak SD itu juga susah, dan ngajar apapun itu juga boleh. Jadi jangan hanya berpikiran yang besar, atau contoh saya ini membantu negara ini, tidak. Jadi teman-teman kayak ngajar TPA, menyempatkan waktu, kayak tadi saya bilang juga ngajar les gratis, itu juga akan sangat berdampak dan teman-teman sudah membantu bagi negara, seperti itu. Itu ya jawabannya. Jadi teman-teman wajib banget dijawab pertanyaan kontribusi yang telah dilakukan sampai saat ini, sampai umur saat ini teman-teman udah ngapain aja. Kan nggak mungkin tidur terus gitu kan, nggak mungkin. Jadi sekarang bukan generasi yang mager-mageran, generasi yang mampu bersaing dan juga melakukan sedikit
sedikit aksi, walaupun itu hanya sedikit tapi bermakna untuk masyarakat dan negara. Yeay, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini apa goals atau tujuan hidup teman-teman? Jadi kan tujuan hidup itu sangat kompleks ya. Kadang ketika kita punya tujuan juga nanti tujuannya belum tentu seekspektasi itu atau semau kita nanti untuk pencapaiannya. Jadi di sini kalau menurutku, kalau yang bagus teman-teman tuh kayak bikin tujuan yang terdekat, tujuan menengah, dan juga tujuan jangka panjang. Jadi kita tuh bisa melihat step-step teman-teman. Jangan langsung kayak saya ingin hidup yang bermanfaat, saya ingin hidup yang bahagia, saya ingin membahagiakan orang tua. Loh, hidup yang bahagia tuh gimana? Hidup yang membahagiakan orang tua tuh gimana? Kayak gitu. Itu tolong dijelaskan saat teman-teman apply apapun. Jadi jangan jawabannya ngambang, cepet-cepetan apply, cepet-cepetan daftar, tapi nggak matang, itu percuma. Jadi dimohon teman-teman untuk menjelaskan hal itu ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan kontraprestasi namanya. Jadi Kak Karin, apa sih pertanyaan kontraprestasi? Nah, langsung aja aku bacain ya. Apa yang akan saudara berikan untuk Yayasan Arah Pemuda Indonesia jika Anda terpilih menjadi penerima beasiswa? Ini banyak banget pasti ditanyain, kayak beasiswa pemerintah, beasiswa yayasan, bahkan beasiswa internasional. Banyak banget yang nanyain kayak gini. Bukan berarti wah dari Yayasan Arah Pemuda ini ngeharapin imbalan, atau wah dari penyelenggara kegiatan nih pengen ini dari kita. Is big no teman-teman. Jadi mereka ini menanyakan seperti ini adalah menanyakan komitmen teman-teman. Seperti itu saya sering mencontohkan. Jadi ketika teman-teman ini lolos nih, contoh di API, teman-teman ini ingin ketika nanti lolos teman-teman akan membantu program kita. Contoh aja di ini spesifik program apa, di sini saya nggak mau beri contoh ya, takutnya ini kan bocoran kayak gitu. Tapi pokoknya berikan hal-hal yang konkret, jangan berikan kita hal-hal yang malah kayak abstrak, general. Saya akan membantu Yayasan Arah Pemuda, itu membantunya dalam hal apa kayak gitu kan, harus jelas. Kita lebih suka hal-hal yang kecil, jelas, rinci, continue, dan nanti punya follow up daripada hal yang besar hanya dilakukan satu kali. Seperti itu contohnya teman-teman. Jadi pertanyaan kontraprestasi ini juga penting teman-teman isi. Jadi lanjut terus. Ini pembiayaan pendidikan ini untuk jalur yang kurang mampu dari orang tua atau saya sendiri, saya tidak perlu bahas kayak gitu. Saya sendiri itu maksudnya teman-teman sendiri. Jadi di sini terus ada lampirkan sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasi ini Kak, kalau sertifikatku hilang gimana? Yang kemarin yang fisik kayak gitu banyak banget yang nanya kayak gitu. Nggak apa-apa teman-teman, pakai sertifikat yang apa tuh namanya, sertifikat itu nggak apa-apa, tinggal scan aja, pokoknya cari mudahnya. Dan itu penting ya teman-teman. Terus perlu digarisbawahi bahwasanya maksimal itu 10 MB. Jadi kalau lebih dari 10 MB, segudang apapun sertifikat teman-teman, segudang apapun prestasi teman-teman, itu nggak akan masuk di sistem, nggak akan terbaca. Kenapa sih Kak Karin kok batasin banget dari apa ini harus 10 MB padahal prestasiku kan banyak? Bukan gitu teman-teman. Jadi kan yang daftar ini juga nanti akan banyak yang daftar. Jadi drive kita juga terbatas gitu, unlimited. Jadi kita membatasi uploadan teman-teman tuh berapa kan. Dan juga for your information, kalau memang teman-teman tuh kegedean karena kebanyakan berkas, atau memang ketika nyeken atau motonya itu udah gede, walaupun cuma satu berkas, teman-teman bisa kompres ya. Kompresnya kan banyak banget, kompresan online dan free. Itu teman-teman bisa coba kayak gitu. Itu penting banget. Jadi kayak maksimal 1 MB, maksimal 10 MB, apapun itu tetap harus diperhatikan. Bukan berarti hanya untuk pendaftaran beasiswa Arah Pemuda ya. Itu penting banget. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi yang terakhir. Ini adalah sesi tentang pertanyaan kelengkapan administrasi. Nah, kayak gini ya. Pertanyaan kelengkapan administrasi. Jadi di sini udah ada keterangannya. Silakan teman-teman baca. Di sini hanya menerima file jenis PNG, JPG, dan juga PDF. Jadi PNG dan JPG itu adalah file foto. PDF adalah dokumen yang bentuknya PDF tanpa penjelasan. Pasti teman-teman juga sudah tahu. Jadi hanya file ini. Jadi contoh teman-teman itu melampirkan KRS atau apalagi ya, KHS, IPK, nilai rapot, bentuknya dokumen, itu nggak akan terbaca oleh sistem kita kayak gitu. Kenapa sih Kak hanya PDF? Nah, PDF itu ketika dibuka itu rapi teman-teman. Teman-teman pasti tahu ketika kita buka Word nih di komputer teman-teman atau di HP teman-teman, bisa jadi ketika saya buka atau teman-teman API buka itu beda, karena ketika Word satu dengan Word lainnya dibuka itu pasti nanti juga beda, dan dokumennya
susah-susah mulu, dokumennya itu akan acak-adul kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ini uploadnya PDF itu PDF A sampai B, PDF dari A sampai Z, itu nggak akan beda gitu, dan dokumennya akan tetap rapi. Jadi itu tujuan kita meminta teman-teman upload dokumen PDF. Hayo, udah PDF belum? Nanti kalau belum PDF nggak bisa diupload dan nggak terbaca oleh sistem, kan percuma, nggak bisa ikut seleksi pendaftaran dong kayak gitu. Nah, dan yang terpenting adalah sekali lagi, kalau tadi untuk sertifikat kan banyak tuh ya, kalau mungkin teman-teman punya banyak, itu kan 10 MB maksimal. Nah, kalau ini maksimalnya cuma 1 MB, cuman 1 MB. Jadi teman-teman kalau upload lebih dari 1 MB, hal kecil, kalau teman-teman udah punya berkas itu kan kalau di HP bisa dilihat rinciannya, berapa ukurannya, itu sekali lagi di cross check ya teman-teman, karena ini penting banget. Jadi nanti ketika teman-teman lebih dari 1 MB, sebagus apapun IPK kalian, sebagus apapun prestasi kalian, itu nggak akan terdetek di sistem kami dan nggak bisa ikut seleksi karena berkas kalian kosong. Jadi salah satu rahasia kita menyeleksi adalah kita seleksi berkas dulu teman-teman. Jadi kelengkapan berkas upload A, B, C, D, E itu harus lengkap, karena banyak banget kayak gini kejadiannya. Contoh nih, isi form KHS atau kartu hasil studi nih, banyak yang salah, mereka malah ngisi KRS loh. Gimana masa aku disuruh baca KRS jadi KHS atau KHS jadi KRS? Jadi kayak gitu-gitu itu harus diteliti ya, karena banyak banget ngisinya itu salah. Dan kayak walaupun sama, ada sama-sama mentang-mentang hurufnya sama-sama depannya K, terus uploadnya salah kan jadi lucu. Nanti nggak ada KHS-nya, dua-duanya IPK, atau dua-duanya IPK nggak ada KRS-nya, kan jadi salah total kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan untuk tips ukuran dan juga jenis tipe file dan lain-lain tuh. Dan jangan sampai salah. Tadi kan sudah saya bilang kalau isi A harus A, isi B harus B. Jangan malah zigzag, isi A, isi C, isi B, isi C gitu kan. Nanti yang reviewernya yang bingung gitu. Nah, ini lanjut aja ke kolom kelengkapan berkas. Jadi kan banyak yang tanya, Kak Karin, apa aja sih untuk pendaftaran kelengkapan berkasnya tuh apa aja? Kayak gitu. Karena kan ini form ini memang dikunci ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum ngisi di atas, itu nggak bisa ngisi di selanjutnya kayak gitu. Jadi di sini akan saya beberkan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman udah ngisi dan udah terdaftar, udah tahu tentang hal ini, dan pastinya harus teliti. Nah, ada upload KHS kumulatif, dan banyak nanya, Kak Karin, KHS itu apa? Mungkin untuk maba, jadi nggak salah nanya begitu. KHS itu adalah kartu hasil studi. Jadi teman-teman dari semester 1, semester 2, atau semester 8 itu di jumlah IPK-nya berapa, itu otomatis biasanya ada di sistem informasi akademik teman-teman seperti itu. Nah, KTM kalau hilang bisa diganti kartu identitas atau penerimaan teman-teman di universitas. Terus ada upload KRS. Nah, KRS kan pasti sudah ada ya. Kalau memang belum ada, kasih aja ketentuan bahwasanya universitasku belum melakukan KRS. Biasanya ada ketentuan seperti itu, atau kasih itu kalender akademiknya bahwasanya memang belum ada gitu kan. Nah, upload foto kartu identitas ini harus KTP, SIM, atau paspor. Masa tiga-tiganya nggak punya sih teman-teman? Kalau memang nggak punya, itu teman-teman bisa mengganti dengan surat keterangan pengganti KTP. Itu namanya apa, pokoknya surat keterangan pengganti KTP sementara itu kayak gitu ya. Terus upload screenshot poster yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Is okay, ini biasanya salah-salah. Ada upload screenshot poster, ada upload screenshot highlight, ada screenshot of follow. Itu biasanya yang follow ke highlight, yang highlight ke poster, yang follow kemana. Jadi kan kita kan ngeceknya susah. Jadi teman-teman, walaupun pasti teman-teman nih banyak yang ngira, aku nggak mau upload atau follow, nanti nggak dicek sama mereka. Big no teman-teman, itu salah. Jadi kita mengecek kelengkapan berkas sekecil apapun, sampai follow, subscribe, apapun itu kita cek semuanya. Jadi jangan kalian itu kayak menggampangkan dari sistem penyelenggara. Bahkan nggak cuma API ya, karena banyak banget kayak instansi pemerintah, instansi NGO yang membuka beasiswa ataupun program itu yang mensyaratkan follow account atau subscribe. Itu banyak banget yang kayak gitu, dan teman-teman pasti beranggapan, yaudah aku nggak mau ngikutin itu. Pasti nggak dicek, kecuali ada jalur khususnya yang memang tidak
ada follow atau subscribe itu nggak apa-apa teman-teman lakuin. Tapi kalau memang ada, please ikutin sesuai petunjuknya bener-bener, karena itu yang akan mengantarkan teman-teman ke satu tahap di depan untuk bisa lebih bagus daripada teman yang lainnya yang nggak teliti kayak gitu. Oke teman-teman, udah ya, tadi merupakan beberapa tips dari saya, dari kami, dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Ini sekali lagi disclaimer-nya bukan hanya berlaku untuk pendaftaran beasiswa Arah Pemuda Indonesia, tapi juga berlaku untuk segala-gala pendaftaran kayak open volunteer, pendaftaran webinar, pendaftaran kampus, atau apapun. Yang jelas adalah satu poin yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman semuanya dan untuk diri saya sendiri, yaitu teman-teman harus teliti. Seperti yang kayak lupa-lupa itu tadi saya review kembali, kayak Instagram atau Facebook, nama account jangan sampai typo, itu bahaya. Terus ukuran file juga harus benar-benar sesuai dengan petunjuknya, 10 MB, 1 MB atau berapa KB, itu harus tetap diteliti. Dan juga teman-teman tidak salah mengupload persyaratan. Contoh, mengupload IPK jangan juga KHS jangan IPK, jangan sampai ketuker-tuker, karena itu akan langsung diteliti oleh penyelenggara dan itu merupakan hal penting. Dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang banyak banget saya jelaskan, itu teman-teman harus jawab secara konkret, jangan hanya jawab secara umum. Itu penting banget ya teman-teman. Dan juga baiknya ketika teman-teman melihat channel YouTube ini, kalau teman-teman itu mau mengedit formnya, edit form dari beasiswa pendidikan Arah Pemuda Indonesia, teman-teman bisa edit, tapi cukup 1 kali edit aja ya teman-teman, karena kita akan sortir nantinya. Kalau teman-teman itu banyak edit, nanti kita akan cut, karena itu tidak disiplin dalam hal perubahan seperti itu. Boleh diedit 1 kali aja, itu boleh diedit setelah melihat dari tayangan ini. Siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan juga yang lebih penting, kita akan menyelenggarakan webinar nasional. Pasti teman-teman yang udah follow IG Arah Pemuda udah tahu ya infonya apa. Itu seminar webinar nasional. Di situ akan ada tips and trik mendapatkan beasiswa dan juga tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi, karena pembicara-pembicara di situ yang kita hadirkan adalah teman-teman yang mendapatkan beasiswa, berbagai macam beasiswa. Jadi nggak cuma beasiswa dari yayasan, dan juga salah satunya Mapres 1 Nasional 2019 dan juga presiden dari The Movement, dan kebetulan saya sendiri nanti yang akan menemani teman-teman. Jadi kita bisa sharing secara langsung, teman-teman bisa bertanya dan juga memberi saran atau kritik kepada kami secara langsung, bukan hanya lewat YouTube atau lewat Instagram. Jadi sampai berjumpa di webinar nasional nanti di Jumat depan di tanggal 24 Oktober 2020. Untuk itu saya Karin dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Arah Pemuda Indonesia, kolaborasi langkah pasti untuk negeri. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya.